Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Nafi, bagaimana kabarnya hari ini Bu Nafi? Halo Bu Dina. Alhamdulillah kabar baik Bu Dina. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Nafi ini? Sepertinya kok kurang bersemangat ini, tidak seperti biasanya. Wajahnya kurang ceria. Ada apa Bu Nafi? Iya Bu Dina, ini saya tadi sudah bilang mau curhat cerita sesuatu Bu Dina berkaitan dengan murid-murid saya Bu Dina. Oh iya, tadi Bu Nafi ini ya mau menyampaikan sedikit unek-uneknya kepada saya. Boleh tahu Bu Nafi seperti apa? Ya, betul sekali Bu Dina. Jadi hari ini saya pengen curhat tentang keadaan murid saya yang ada 2 anak itu yang ini kelakuannya belum seperti yang saya harapkan. Dari 2 murid yang kelakuannya belum seperti harapan itu yang bagaimana Bu Nafi? Iya, jadi kan kita sebagai guru itu pasti mengharapkan, mendambakan murid-murid itu yang berkelakuan baik, kemudian menghargai satu sama lain, baik dengan temannya, dengan gurunya, dengan orang tuanya di rumah, seperti itu, baik dalam tingkah laku, tutur kata, perbuatan. Nah, namun kedua anak ini belum bisa seperti itu, bahkan bisa dikatakan jauh dari bersikap baik seperti itu, Bu Dina. Saya juga sepakat dengan Bu Nafi dengan namanya perilaku baik sesuai harapan Bu Nafi. Nah, kira-kira ini Bu Nafi, dari percakapan kita nanti, apakah yang akan Ibu harapkan? Iya, Bu Dina, saya berharap dari percakapan kita ini nanti saya akan bisa menemukan solusi permasalahan tentang 2 anak ini, apa yang harus saya lakukan kepada mereka agar mereka bisa berubah sesuai yang saya harapkan, Bu Dina. Baik Bu Nafi, boleh berbagi Bu Nafi seperti apa permasalahannya supaya nanti harapan Bu Nafi dengan percakapan kita ini mendapat solusi yang terbaik. Iya, jadi saya mengajar kelas 5. Nah, di kelas 5 ini ada 2 anak yang mereka itu bisa dikatakan baik perkataannya dan perbuatannya itu sering negatif seperti itu. Jadi sering berkata kasar kepada baik ketika mengobrol dengan temannya, kemudian ketika kita nasihati justru malah emosi, marah-marah, kemudian juga sering menyakiti temannya. Ya, jadi pernah memukul temannya, kemudian pernah ini menyeret temannya sampai ke pintu, kemudian diangkat kakinya, jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah, seperti itu. Kemudian pernah menendang, pernah menginjak-injak temannya. Nah, seperti itu Bu Dina. Oh, jadi 2 murid Bu Nafi di kelas 5 ini sering emosi ya, terus juga sering berbuat yang menyakiti bahkan melukai temannya di kelas. Nah, kira-kira Bu Nafi, apa yang menyebabkan anak berperilaku seperti itu? Sejauh yang saya identifikasi dan saya observasi, ini kedua anak ini memiliki latar belakang keluarga yang hampir mirip ya. Jadi 2 anak ini merupakan korban keluarga broken home. Jadi ibunya dan ayahnya itu sudah bercerai, kemudian ibunya punya keluarga lagi, dan sekarang tinggal sehari-hari itu dengan mbahnya. Nah, jadi anak ini kurang perhatian dari orang tua. Kemudian di keluarga itu juga
sepertinya pola asuhnya itu kurang baik karena sedikit juga di keluarga itu dimarahi. Jadi mereka seperti sudah kebal dengan yang namanya nasihat, kemudian mereka itu juga suka marah-marahnya, saya kira karena meniru dari keluarganya tersebut. Jadi memang pola di keluarganya itu berpengaruh besar kepada mereka dan dilampiaskan di sekolahan. Seperti itu, Bu Dina. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi perilaku kedua anak ini selain dari faktor keluarga yang sudah broken home, juga dari faktor lingkungan juga ya yang kurang kondusif. Betul sekali, Bu Dina. Iya, Bu Nafi. Pernahkah Bu Nafi mengupayakan sesuatu mungkin yang bisa memperbaiki dari perilaku kedua anak tersebut? Ya, tentu sebagai guru kita selalu berusaha untuk meluruskan anak-anak ya. Nah, apalagi kalau sampai anak-anak itu berperilaku yang seperti itu. Nah, beberapa mungkin yang sudah saya usahakan itu pasti yang pertama saya itu sudah sering sekali menasehati mereka. Nah, jadi ketika mereka sedikit melenceng itu sudah langsung saya ingatkan seperti itu. Nah, tetapi seringnya ketika diingatkan, dinasehati, mereka itu seperti kurang terima, bahkan menganggap kita itu memarahi dia gitu. Padahal saya itu bicaranya juga nada datar, tidak memarahi, dan seperti saya anggap seperti teman itu ketika ngobrol. Tapi kedua anak ini ketika seperti itu atau bahkan dipanggil dalam ruangan khusus itu mereka sudah negatif thinking duluan. Jadi ini nanti pasti diceramai sama Bu Nafi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu saya juga sudah melakukan ini ya melalui keyakinan kelas, terus restitusi seperti itu. Nah, tetapi sepertinya sampai sekarang upaya-upaya tersebut belum maksimal, belum terlalu efektif. Baik Bu Nafi, sudah melakukan berbagai upaya ya ternyata dengan pendekatan pada anak, sudah dengan restitusi, sudah dengan keyakinan kelas, sudah ibaratnya sudah ada pendekatan khusus dengan anak ya. Adakah cara lain dari Bu Nafi yang kira-kira dapat lebih, misalnya lebih menemukan solusinya lagi? Kalau ini ke orang tua sebenarnya saya juga sudah sering berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian orang tua juga sudah saya ini ya undang ke sekolahan, kami ngobrol bersama. Nah, ternyata setelah kami ngobrol dengan orang tua itu juga di rumah katanya kewalahan seperti itu. Jadi di rumah itu kalau dinasihati sama orang tua itu juga sama saja wangsulan terus, kemudian ya itu kalau dinasihati malah marah-marah dan seringnya malah ini adu mulut seperti itu. Dan mungkin karena pola asuh orang tua itu mbahnya ya, itu mereka juga sampai menyakiti fisik anak tersebut, jadi di sekolah juga jadi melampiaskannya ke teman-teman. Nah, kalau bertemu dengan orang tua kandungnya, ibunya, jadi yang masih ngopeni itu ibunya. Tapi itu nggak setiap hari, mungkin seminggu sekali seperti itu. Jadi si anak ini juga jauh dari orang tua ya, yang tidak setiap hari memantau dengan perilaku anak di rumah dan di keluarga, dengan teman, bahkan di sekolah pun si anak ini juga jarang mendapat perhatian pendampingan khususnya belajar ya Bu Nafi ya. Iya betul sekali Bu Dina, dan bahkan waktu itu kami juga sudah membuat semacam surat pernyataan
Iya. Jadi anak tersebut menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan menyakiti fisik temannya lagi, kemudian tidak akan berbuat yang negatif lagi, dan pernyataan tersebut juga sudah bermaterai dan ditandatangani anak tersebut dan orang tuanya. Nah, tetapi setelah membuat surat pernyataan tersebut juga ternyata anak masih mengulangi lagi hal yang menyakiti fisik temannya. Sampai dengan membuat surat pernyataan tertulis bermaterai ya Bu ya. Iya betul. Itu juga sudah berupaya lebih sampai ya, sampai membuat surat pernyataan bermaterai, tetapi kedua anak ini masih tetap berulah. Kira-kira nih Bu, masih adakah ide-ide yang bagus lagi yang dapat diterapkan supaya kedua anak ini bisa berubah emosinya, terutama pada anak-anaknya, supaya lebih fokus lagi dalam belajarnya. Kira-kira ada nggak Bu ya? Iya, kalau mengenai emosi itu mungkin ini ya Bu ya, saya bisa bicara dengan anak tersebut dari hati ke hati mungkin Bu. Jadi anak tersebut memang belum pernah saya ajak ngobrol secara pribadi. Jadi saya dengan anak tersebut sendiri itu belum pernah. Jadi biasanya itu kami ketemunya saya anak tersebut dengan orang tua atau saya anak tersebut dengan temannya. Jadi kalau untuk saya dan anak tersebut sendiri 4 mata ngobrol itu memang belum pernah. Nah, itu mungkin bisa jadi solusi ya, Bu ya? Nah, ide bagus itu Bu Nafi, saya juga setuju. Bisa dicoba bagaimana kalau dengan cara dari Bu Nafi itu bicara dari hati ke hati dengan anak-anak tersebut supaya mereka itu lebih dari inspirasinya atau keluar apa yang menjadi kendala dari dalam dirinya sendiri langsung berdua dengan Bu Nafi. Ide bagus itu Bu, bisa dicoba. Baik, terima kasih Bu Dina. Tapi saya itu bingungnya nanti ketika saya akan memanggil anak tersebut itu kira-kira dengan alasan apa ya Bu Dina? Karena ketika nanti anak itu saya panggil itu biasanya mengkot diceramai sama Bu Nafi, dinasehati sama Bu Nafi, jadi dia sudah bernegatif thinking duluan seperti itu. Atau mungkin saya akan membuat trik seperti melakukan wawancara untuk semua anak. Kalau menurut Bu Dina gimana? Iya Bu, itu juga kreatif Bu. Dari untuk anak ini tidak merasa nanti saya sendiri yang diwawancara, ya nanti cuma dimarah-marahin sama Bu Nafi. Nah, anaknya supaya tidak merasa seperti itu, saya juga setuju dengan triknya Bu Nafi. Mungkin lebih tepatnya bukan wawancara, tapi konsultasi Bu Nafi. Nah, konsultasi secara menyeluruh pada siswa di kelasnya Bu Nafi tentang belajarnya di sekolah. Bisa Bu diterapkan, bagus itu. Oke, baik Bu Dina. Mungkin saya akan melakukan itu saja. Jadi nanti anak-anak bergiliran saya ajak ngobrol satu persatu. Jadi nanti tidak kelihatan cuma anak tersebut yang dipanggil. Ya, betul sekali Bu Nafi. Saya setuju dan sepakat dengan trik tersebut. Nah, dari triksnya Bu Nafi untuk mengajak ngobrol satu persatu secara bergiliran siswanya itu, kira-kira kapan Bu Nafi akan memulai rencana tersebut? Ya, insya Allah mulai minggu depan Bu Dina. Ini kan sudah akhir pekan ya. Nah, mulai awal pekan depan itu insya Allah saya akan mulai melaksanakan memanggil anak satu persatu. Mungkin nanti setelah pulang sekolah saya juga akan mengkomunikasikan kepada orang tuanya untuk hari ini giliran anak ini. Jadi nanti orang tua juga tidak kelamaan nunggu di sekolah saat penjemputan.
Baik, baik, baik Bu Nafi. Selain merencanakan di minggu depan awal awal pekan ya, kemudian tadi akan memberitahu pada orang tua tentang kegiatan setelah pembelajaran yaitu berupa konsultasi belajar. Lalu kira-kira target keberhasilan dari rencana ini berapa lama Bu Nafi? Karena anaknya itu 28 anak, jadi ya sekitar 1 bulanan Bu. Namun ini besok rencananya akan saya balik. Nah, karena anak-anak yang bermasalah ini kan di absen terakhir. Nah, jadi nanti bukan absen terakhir sih, tapi akhir-akhir. Jadi absen kedua dari terakhir seperti itu. Jadi nanti di minggu pertama pun sudah bisa kita lihat progresnya seperti itu. Ya, baik, baik, baik sekali Bu Nafi. Nanti akan dibalik ya sesuai presensi dari yang terakhir dulu supaya lebih awal si anak bermasalah ini mendapat konsultasi dari Bu Nafi. Ya, Ya, betul sekali Bu Dina. ya. Lalu siapa nih Bu Nafi yang kira-kira dapat membantu mewujudkan rencana Bu Nafi di sekolah ini siapa kira-kira nanti? Ya, sepertinya saya akan bekerja sama dengan guru kelas 1 ya, Bu Lia, itu nanti karena beliau itu sudah sering juga menangani anak-anak yang seperti ini dan sepertinya beliau ini sudah mahir lah seperti itu. Jadi nanti saya akan bekerja sama dengan guru tersebut. Oh ya, baik, baik. Baik Bu Nafi, kalau boleh nih saya simpulkan dari percakapan kita ini. Tadi awalnya itu ada 2 murid Bu Nafi yang berkelakuan kurang baik, bahkan sering emosi di sekolah. Nah, hal ini dilatar belakangi karena orang tua broken home, kemudian lingkungan rumah yang kurang kondusif. Nah, dari sini Bu Nafi merencanakan untuk melakukan konsultasi belajar keseluruhan kepada siswa di kelasnya kelas Bu Nafi kelas 5 secara bergantian di akhir setelah pembelajaran atau nanti di sesi-sesi sebelum siswa itu pulang. Nah, kemudian Bu Nafi juga akan menggandeng berkolaborasi dengan guru kelas 1 yang lebih memahami karakter-karakter siswa tersebut. Lalu, kalau boleh saya tahu, perasaan Bu Nafi sekarang bagaimana? Alhamdulillah perasaan saya sekarang agak sedikit lega ya karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Terima kasih Bu Dina. Alhamdulillah. Ya, saya juga jadi tidak sabar menunggu progres dari kegiatan Bu Nafi di minggu depan. Semoga ada progres yang lebih baik. Anak-anak yang tadinya berperilaku kurang baik akan memperbaiki perilakunya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Terima kasih Bu Dina. Sama Bu Nafi. Masih ada lagi kira-kira atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ya. Ini juga sudah waktunya masuk kelas. Baik Bu Nafi, saya cukupkan dulu nggih pembicaraan kita. Saya tunggu kabar selanjutnya. Oke Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.